teman-teman, bismillah, mari kita berangkat jalan-jalan refreshing ke puncak air terjun Antrokan Tanggul Jember untuk merenungkan ciptaan Allah. Ketika kita berpikir seseorang yang bertugas memindahkan arah trem tidak perlu mengangkat trem itu dan menghadapkannya ke arah yang diinginkan. Cukup dengan memegang tongkat kecil dan dengan sedikit gerakan rel kereta api berpindah. Dan dengan begitu tram atau kereta api itu akan berpindah ke arah yang baru tanpa kita akan susah payah. Perumpamaan seperti itu juga seperti hati manusia. Ketika hati manusia dan pengenalan terhadap Allah, pengenalan yang benar, atau orang mengatakan ma'rifatullah atau ma'rifah, adalah tongkat pemindah arah. Bila ia telah menyentuh hati manusia, maka hati itu akan berubah dari keadaan kepada keadaan yang lain. Bila hati telah berubah, maka berubahlah seluruh keberadaan manusia. Dan bila individu telah berubah, maka umat pun akan segera berubah. Karenanya, bila kita ingin perbaikan, maka perbaikilah hati manusia dengan mengenalkannya kepada Allah dengan sebenar-benarnya pengenalan. Maka alangkah butuhnya kita kepada makrifah Allah dengan sebenar-benar makrifah untuk memperbaiki hati kita dan merubah keadaan kita, sehingga kondisi umat pun dapat berubah bersamanya. Dan hal yang dapat membekali kita dengan makrifah tersebut adalah memikirkan ciptaan dan tanda-tanda kekuasaannya di alam ini, termasuk air terjun Antrokan yang ada di Tanggul Jember, serta merenungi nama-nama dan sifat-sifatnya. Banyak ayat Al-Quran yang menganjurkan kita untuk melakukan tafakur terhadap ciptaan Allah, antara lain surat Al-Imran ayat 190 sampai 191. Dalam terjemahannya menyebutkan bahwa sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka." Dalam surat Yunus ayat 101 juga disebutkan, "Katakanlah, lihatlah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Maka apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana dia diciptakan?" Dalam surat Al-Ghashiyah ayat 17. Juga dalam surat An-Nahl ayat 66, "Dan sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu." Dalam surat Az-Zariyat ayat 21 juga Allah menjelaskan, "Dan juga pada dirimu sendiri, maka dapatkah kamu tiada memperhatikan?" Jadi Al-Quran mencela orang-orang yang tidak mempergunakan akal dan pandangan mereka untuk mengambil pelajaran dari apa yang ada di sekitar mereka. Dalam surat Yusuf ayat 105 artinya, "Dan banyak sekali tanda-tanda kekuasaan Allah di langit dan di bumi yang mereka melaluinya, sedang mereka berpaling daripadanya." Dalam surat Al-A'raf 179, "Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati,
tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka mempunyai mata, tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Al-A'raf 179. Teman-teman berpikir tentang ciptaan Allah dan ayat-ayatnya memiliki medan yang sangat luas dan banyak. Ia mencakup segala hal. Pada setiap sesuatu ada tanda kekuasaan Allah. Segala sesuatu menunjukkan dan membuktikan bahwa Allah adalah Zat yang Maha Esa. Karena kami tidak mampu mengenali semuanya, maka cukuplah kami mengambil beberapa sampel saja. Dan selebihnya silahkan kita semua memperkaya dan menelaah apa yang telah dipaparkan oleh kitab Allah yang terbaca dalam Al-Quran tentang kebesaran, keagungan, dan kekuasaan Allah yang terdapat pada kitabnya sendiri, yang terdapat kepada kitabnya, yaitu terlihat di dalam alam semesta ini. Alam semesta yang luas ini adalah kitabnya, kitab Allah. Telah terbit beberapa buku yang membahas dengan rinci tentang sebagian rahasia alam yang telah ditemukan oleh ilmu pengetahuan modern, yang semuanya menjadi bukti nyata bagi wujudnya Allah, Allah yang Maha Esa dan segala kesempurnaannya. Bila kita melihat bola bumi yang ada di alam yang sangat luas ini, maka kelihatannya amat besar dibanding dengan masing-masing kita. Akan tetapi, bila kita meninggalkannya sejenak, lalu memandang hamparan cakrawala serta bintang-bintang dan planet-planet yang ada padanya, dan ditambah lagi dengan pengetahuan kita tentang penemuan tentang ilmu modern, tentang berbagai informasi seputar jumlah planet dan bentuknya, besarnya, jauhnya, dan kecepatannya, maka akal kita akan mampu menggambarkan hal tersebut. Matahari memiliki ukuran 1.250.000 kali lipat dari ukuran bumi, dan masih ada beberapa bintang yang besarnya jutaan kali lipat dari besarnya matahari. Semua planet beredar pada porosnya masing-masing dengan tertib, tanpa ada tabrakan atau kesalahan teknis. Itulah ketentuan Zat yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. Dan satuan untuk mengukur jarak antara bintang-bintang tersebut adalah tahun cahaya, yakni jarak yang dapat ditempuh cahaya dalam waktu setahun penuh. Padahal kecepatan cahaya itu 300.000 km per detik. Sebagian ilmuwan di bidang tata surya, astronom, mengatakan bahwa ada bintang yang jaraknya dengan kita adalah ratusan tahun cahaya. Maka maha benar Allah dengan segala firman-Nya dalam surat Al-Waqiah ayat 75 sampai 76, yang artinya, maka aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang. Sesungguhnya sumpah itu adalah sumpah yang besar kalau kamu mengetahui. Dan sekarang setelah 14 abad dari turunnya ayat-ayat tersebut, kita mulai sedikit demi sedikit mengenali tempat-tempat beredarnya berbagai bintang dan kebesarannya. Sedang Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 47 sampai 48. Dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan kami, dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya. Dan bumi itu kami hamparkan, maka sebaik yang menghamparkan adalah kami.
Apabila kita perhatikan ketelitian yang tiada bandingnya dalam berbagai aturan yang telah ditetapkan Allah untuk matahari, bumi, dan bulan, yaitu jaraknya, kecepatannya, keseimbangannya, peredarannya, dan ukurannya yang semuanya memudahkan kehidupan di bumi ini, sehingga kita dapat menghirup udara yang sesuai dan dapat mengetahui bilangan tahun. Maka Maha Suci Allah yang telah menciptakan segala sesuatu dan menentukan ukuran-ukurannya. Dari alam yang luas kita alihkan pandangan ke alam yang terkecil, atom. Bentuknya, perbedaan unsur-unsurnya, dan karakter-karakternya sesuai dengan perbedaan unsur pembentuknya menurut teori yang diciptakan para ilmuwan sebagai tafsir dari fenomena-fenomena yang mereka rasakan. Dalam hal ini, saya pernah membaca sebuah ungkapan yang bagus, yaitu bahwa betapapun usaha yang dicurahkan untuk mengetahui hakikat sebuah materi, tentu mereka tidak akan sampai kepadanya, karena ia merupakan rahasia penciptaan, dan rahasia penciptaan berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahagiakan hati dengan jalan-jalan, tingkatkan imun.